Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denianto Dwi Purnama sebagai mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2022-104-15301. Jadi keberadaan saya di sini bertujuan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Desain Presentasi dan Pitch Deck. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Imaduddin, MIKOM MTR PAR sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain Presentasi, dan juga mungkin teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya ucapkan selamat datang. Jadi, saya akan membawakan materi mengenai SDGs 2, yaitu Zero Hunger, dengan studi kasus program makan bergizi gratis atau MBG yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Baik, slide pertama ini adalah latar belakang. Program makan bergizi gratis atau MBG adalah salah satu program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa di sekolah untuk mencegah angka stunting, meningkatkan kesehatan, dan juga mendukung belajar anak di sekolah. Lalu, kenapa sih MBG ini muncul? Program MBG ini muncul karena sebuah janji yang awalnya ditetapkan oleh presiden terpilih, tetapi kalau misalnya kita mengesampingkan hal tersebut, program ini adalah salah satu program yang bertujuan untuk bisa mengurangi nilai gizi buruk di Indonesia yang masih tinggi, dan juga bisa meningkatkan kesehatan pada anak dan juga konsentrasi belajar pada anak di sekolah. 20 Oktober 2025 menandai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Janji-janji politik selama masa kampanye mulai diwujudkan, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Pada masa Pilpres 2024, MBG dikampanyekan sebagai program makan siang dan susu gratis untuk siswa sekolah, santri, ibu hamil, dan anak balita di seluruh Indonesia. Total target penerimanya mencapai 82,9 juta. Selanjutnya, kapan sih awal muncul program MBG ini? Program MBG ini atau makan bergizi gratis secara resmi muncul pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan juga balita. Nah, di sini juga ada anggaran dari program MBG yang udah dikeluarkan pemerintah nih. Yang pertama itu di tahun 2025, anggaran awalnya itu sebesar 71 triliun rupiah dengan target penerima 17,9 juta orang. Lalu direvisi oleh pemerintah menjadi 171 triliun rupiah dengan target penerima 82,9 juta orang. Lalu di tahun 2026 ini pemerintah juga sudah mengeluarkan rencana anggaran yang dikeluarkan untuk MBG itu yang awalnya sebesar 335 triliun, kemudian direvisi menjadi 223,6 triliun dengan target penerimanya masih sama seperti di tahun 2025 akhir, yaitu 82,9 juta orang. Selanjutnya ada dampak dan manfaat. Yang pertama itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari program MBG ini jelas banget terasa kepada UMKM lokal. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pasar tetap dengan penggunaan bahan pangan yang mereka sediakan. Terus yang kedua itu ada dampak sosial. Dampak sosial dari program MBG ini adalah meningkatnya gizi masyarakat, terutama pada anak-anak sekolah dengan pemberian makanan-makanan bergizi secara rutin di sekolah setiap harinya. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada dampak pendidikan, di mana program MBG ini memiliki dampak pendidikan untuk bisa membantu konsentrasi belajar anak dan juga kehadiran siswa. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi dan solusi. Yang pertama itu penguatan keamanan pangan atau BPOM. Pemerintah tuh harus bisa menguatkan bahan-bahan pangan yang dipilih. Terus yang kedua itu adalah pemilihan bahan pangan lokal. Pemerintah juga harus bisa bekerja sama dengan UMKM lokal dengan menghadirkan bahan pangan yang terbaik.
Terus yang ketiga itu ada melibatkan UMKM lokal dan petani kecil. Petani kecil tentunya harus bisa dilibatkan untuk bisa membantu program ini berjalan dengan lancar. Terus yang keempat ada transparansi, yang kelima ada monitoring publik, dan yang terakhir itu ada proses distribusi berencana, di mana pemerintah harus bisa berencana mendistribusikan secara adil program MBG ini dari wilayah-wilayah terpencil terlebih dahulu, baru menuju ke kota-kota besar. Kesimpulan dari presentasi ini, program makan bergizi gratis ini membantu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak dan mengurangi nilai angka stunting di Indonesia. Serta program ini juga bermanfaat bagi para pelaku usaha lokal dengan penggunaan bahan pangan di daerah-daerah setempat. Tetapi di balik dari pelaksanaan program MBG ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi, contohnya seperti distribusi bahan pangan dan juga kasus-kasus keracunan yang banyak terjadi di Indonesia. Tetapi dari kita sebagai mahasiswa, kita mengetahui bahwa program ini sudah sepenuhnya berjalan lumayan baik dan kita harus bisa dukung program ini agar bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mungkin ini saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.